wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang hakikat bela negara. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bela negara ya. Bela negara. Bela negara. Bela negara itu sangat penting. Kenapa? Adanya negara itu karena adanya perjuangan dari para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa sudah berjuang, sudah mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan materi. Banyak hal yang mereka korbankan sehingga terbentuk mempertahankan kedaulatan negara. Nah, adapun dasar hukum bela negara ada dalam pasal 27 ayat 3. Nah, ini Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ya. Selain ada pada pasal 27 ayat 3, ada lagi pasal 30 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka dari dua pasal tersebut kita berkewajiban untuk membela negara kita. Apa sih bela negara? Nah, sekarang tulis pengertiannya di sini. Jadi bela negara itu upaya, sebuah tekad, tindakan untuk mempertahankan kedaulatan negara yang berlandaskan cinta terhadap tanah air ya. Di situ ada tindakan, ada sikap, ada tindakan untuk mempertahankan negara. Berarti ada upaya untuk membela negara. Nah, tujuannya mempertahankan kedaulatan negara. Suatu negara dikatakan berdaulat apabila negara itu aman, damai, tentram, dan sejahtera ya. Kayak kalian nih, siswa, tugasnya belajar. Dengan belajar maka akan tercipta kesejahteraan. Nah, dari situ berarti ada upaya untuk membela negara ya. Setelah itu komponen bela negara. Nah, jadi komponen ini terbagi menjadi 3 ya. Komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung ya. Jadi berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimaksud komponen utama itu yaitu TNI dan Polri. Jadi yang termasuk komponen utama itu yaitu TNI dan Polri. Kalau TNI bertugas mempertahankan suatu negara, sedangkan Polri itu bertugas memelihara keamanan suatu negara. Nah, itu perbedaan tugas dari TNI dan Polri. Nah, selain komponen utama ada lagi komponen cadangan ya. Yang termasuk komponen cadangan yaitu yang pertama, warga negara. Jadi bukan hanya TNI dan Polri aja yang bertugas membela negara, kita pun harus membela negara ya. Nah, selain warga negara, komponen cadangan lainnya ada sumber daya alam. Nah, selain sumber daya alam ada sarana dan prasarana.
Nah, komponen cadangan itu terdiri dari warga negara, sumber daya alam, dan sarana dan prasarana. Nah, selain komponen cadangan ada lagi komponen pendukung, kayak misalnya warga negara juga. Sumber daya alam, sumber daya buatan, dan juga sarana dan prasarana. Nah, setelah komponen-komponen bela negara, ada lagi bentuk-bentuk bela negara, ya. Bentuk-bentuk bela negara meliputi pendidikan kewarganegaraan. Kenapa pendidikan kewarganegaraan? Karena ya kita itu belajar tentang bela negara, ya. Bagaimana kita itu mengaplikasikan bela negara di setiap aktivitas kita. Nah, itu juga bagian dari ini usaha bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, ya. Jadi ada materi, ada pengaplikasian. Nah, selain itu bentuk-bentuk bela negara yang lainnya ada lagi pelatihan dasar kemiliteran. Biasanya kalau pelatihan dasar kemiliteran itu ada kebijakan di suatu negara biasanya. Ya, ada yang namanya wajib militer, kayak misalnya di Iran, di Israel, di Singapura, di Thailand. Nah, jadi negara-negara tersebut melakukan wajib militer. Biasanya disesuaikan sama usia juga. Kalau di Indonesia biasanya pelatihan dasar kemiliteran itu ada di beberapa kampus biasanya. Itu biasanya melalui organisasi. Kalau di daerah biasanya ada ini Hansip, itu juga ada pelatihan dasar kemiliterannya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk bela negara yang lainnya, pengabdian sebagai TNI. Jadi bagi siswa, bagi kalian bersyukur apabila ada siswa yang punya cita-cita ingin menjadi tentara, yang ingin menjadi TNI. Nah, dari cita-cita saja di situ ada upaya dan ada keinginan untuk membela negara, ya. Nah, selanjutnya pengabdian secara profesi, ya. Jadi kalau pengabdian secara profesi bekerja, nah maka itu harus sungguh-sungguh, harus profesional. Dengan bekerja sungguh-sungguh atau secara profesional, secara tidak langsung kita itu sudah bela negara, ya, ada upaya bela negara di situ, ya. Itu mungkin hanya itu yang ibu dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya kalian buka halaman 161. Di situ ada soal, silahkan diisi. Terima kasih.